Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Herna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kokurikuler serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahabia dengan NIM H0221340. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang aktif. Membahas materi aktif, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama, apa itu aktif? Aktif adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya. Sesuatu yang aktif dapat ditengarai dari pergerakannya maupun manfaatnya. Segala sesuatu, benda atau orang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan atau dilakukan dinamakan aktivitas. Lalu apa perbedaan antara orang aktif dengan orang pasif? Pada era yang sangat modern ini, persaingan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan karya yang berdaya guna sangatlah ketat. Jika kita tidak mampu, maka kita akan tersisih. Akan tetapi, karya yang berdaya guna bukan berarti kita harus takut menghadapi realita kehidupan. Sebab, selama kita mau aktif, bukannya malah bersikap pasif, maka kita pasti akan mencapai puncak kesuksesan. Keaktifan kita untuk belajar, berani mencoba hal-hal baru, dan terus berkarya untuk kepentingan orang banyak dan juga untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Ada beberapa ciri-ciri orang aktif dan pasif. Yang pertama, orang aktif menggunakan internet untuk mengekspresikan diri dan belajar sesuatu untuk membuat dirinya lebih berdaya guna bagi banyak orang. Sedangkan orang pasif hanya membiarkan dirinya menonton TV berjam-jam tanpa berbuat sesuatu yang berguna. Yang kedua, orang aktif menghabiskan waktu hidupnya untuk mengembangkan diri dan mengejar tujuan hidup mereka demi menjadi solusi atas suatu permasalahan dan kemajuan hidup banyak orang. Sedangkan orang pasif, dia hanya akan berdiam diri saat merasa usia sudah tua. Yang ketiga, orang aktif membuat strategi untuk perencanaan hidup dan bekerja untuk menyelesaikan tujuan mereka. Sedangkan orang pasif hanya berdiam diri dan berharap ada keajaiban yang terjadi. Yang keempat, orang aktif tidak menunggu kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan itu. Sedangkan orang pasif menunggu mendapatkan kesempatan. Lalu, apa hubungan aktif dengan aktivitas? Kalau ada, apa itu aktivitas? Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa
maupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Sriono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Aktifnya seorang siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan beberapa ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Semua ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi proses dan dari segi hasil. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, di mana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Ada beberapa karakteristik yang ada pada pembelajaran aktif, yaitu pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengar kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kuliah. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Lalu, apakah aktif membutuhkan kepercayaan diri? Ya, karena tanpa adanya kepercayaan diri, manusia akan susah untuk aktif. Menurut Loster, dalam kehidupan manusia, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Loster mengatakan bahwa sifat kepribadian bukan merupakan sifat yang diturunkan atau bawaan, melainkan diperoleh dari pengalaman hidup, dapat diajarkan dan ditanamkan melalui pendidikan. Memiliki rasa percaya diri memiliki banyak manfaatnya. Seseorang yang kurang percaya diri akan sulit untuk melangkah maju. Rasa minder dalam diri seseorang akan menghambat kesuksesan. Penyebab utama seseorang menjadi tidak percaya diri adalah sering membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa kesuksesan orang tersebut juga diawali dengan kegagalan demi kegagalan, sama seperti yang dialami oleh orang lain. Namun, orang tersebut tetap yakin bahwa dirinya bisa. Rasa percaya diri tersebut juga diiringi oleh ketekunan dan kegigihan
orang tersebut, hingga akhirnya memperoleh kesuksesan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan cenderung membuat diri Anda down. Apalagi jika menurut penilaian Anda bahwa orang tersebut lebih baik dari Anda. Sebaiknya Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kelebihan yang ada pada diri Anda. Seseorang akan lebih percaya jika memiliki wawasan yang luas. Dengan begitu, orang tersebut akan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat karena kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau wawasan akan hal tertentu. Dengan selalu memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan memiliki kemauan untuk belajar hal baru akan memupuk rasa percaya diri. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan menambah wawasan supaya lebih mudah melebur dengan komunitas tertentu. Cara paling ampuh untuk memupuk rasa percaya diri adalah dengan memberanikan diri berbicara dengan orang lain. Mulai dari hal sederhana, misalnya dengan mencoba untuk buka obrolan dengan orang-orang baru di samping kita. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri umumnya memiliki inisiatif yang tinggi. Sebuah sikap inisiatif biasanya didorong dari keyakinan seseorang dalam kemampuannya dalam menyelesaikan masalah dengan cepat. Inisiatif yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang tersebut yakin pada kemampuannya dalam mencari solusi. Seseorang yang tidak memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah akan cenderung pasif dan tidak berani mengambil tindakan. Berbeda hanya dengan orang yang memiliki rasa percaya diri. Mereka akan cenderung aktif dan berani mengambil tindakan. Kepercayaan diri dalam seseorang dilihat dari keaktifan dalam mengambil tindakan, termasuk dalam hal bertanya. Pernahkah kita menyadari bahwa seseorang yang aktif bertanya pada suatu forum atau seminar biasanya adalah orang yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Orang-orang tersebut tidak malu bertanya jika membutuhkan informasi. Keaktifan ini tidak akan ditemui pada orang-orang yang kurang percaya diri, karena cenderung pemalu. Tidak semua orang bisa mempunyai kepercayaan diri, dan itu membutuhkan waktu atau proses untuk bisa memiliki rasa percaya diri, terutama yang mudah dong. Ada beberapa cara agar seseorang bisa percaya diri. Yang pertama, berpikir positif tentang diri sendiri. Salah satu cara agar bisa memupuk rasa percaya diri adalah dengan selalu berpikir positif. Fokuslah pada kelebihan sendiri. Dengan begitu akan membantu seseorang semakin yakin pada dirinya sendiri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Penyebab utama seseorang menjadi tidak percaya diri adalah sering membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain. Perlu diketahui bahwa kesuksesan orang lain juga diawali dengan kegagalan. Namun, rasa percaya diri tersebut juga diiringi oleh ketekunan dan kegigihan orang lain. Yang ketiga, menambah wawasan. Seseorang akan lebih percaya diri jika memiliki wawasan yang luas.
Dengan begitu, akan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat karena kemampuan atau wawasan akan hal tertentu. Keempat, beranikan diri berbicara dengan orang lain. Cara paling ampuh untuk memupuk rasa percaya diri adalah dengan memberanikan diri berbicara dengan orang lain. Apabila seseorang sudah mahir berbicara dengan orang dalam jumlah sedikit, maka beranikan diri untuk berbicara dengan banyak orang. Dan bahkan masih ada beberapa cara untuk bisa mempunyai rasa percaya diri. Dengan adanya rasa percaya diri itu akan membantu seseorang untuk bisa lebih aktif dalam melakukan sesuatu. Jadi, kesimpulannya yaitu, di era yang sangat modern ini, apabila kita tidak aktif, tidak melakukan sesuatu atau hal-hal baru, kita akan tertinggal dari yang lain. Persaingan di era ini untuk menjadi yang terbaik serta menghasilkan karya-karya yang berguna sangatlah ketat. Jadi, kita harus berpikir jauh ke depan agar tidak ketinggalan dengan yang lain. Apabila seseorang hanya bersikap pasif, dia hanya akan berdiam diri dan bergantung pada orang lain. Ada satu pepatah yang perlu kita ingat, yaitu menjeda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia dapat. Kalimat ini perlu kita jadikan panutan agar kedepannya bisa menjadi manusia yang berguna. Sebagaimana dalam hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Baiklah, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata salah yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.